Pak mau nanya, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Apa penyebabnya? Oke, Yesus itu harap dibedakan. Yesus secara fisik dan Yesus secara roh gitu ya. Secara fisik dia manusia biasa, kemudian disalibkan, itu Yesus yang secara manusia. Dia disalibkan, dikorbankan, begitulah. Kemudian kalau kita melihat sejarahnya ya, kenapa Yesus bisa lahir di dunia? Lukas pasal 1 ayat 35, ketika Maria bertanya kepada malaikat Gabriel, "Loh, saya kan belum menikah, kenapa saya hamil?" gitu. Terus kemudian dijawab oleh malaikat itu bahwa Allah yang Maha Tinggi menaungi engkau. Jadi yang menjadikan Maria mengandung itu adalah Roh Kudus gitu. Jadi bukan karena perbuatan laki-laki, bukan perzinahan, tapi dari Roh Kudus, itu Roh Suci ya. Roh Suci itu Roh Allah sendiri atau Allah sendiri gitu. Lah, Roh Allah ada atau hadir di dalam kandungan Maria, kemudian lahir menjadi Yesus itu gitu. Dan nama itu dipesan oleh malaikat, namakan anakmu itu nanti Yesus gitu. Yesus itu artinya Tuhan menyelamatkan gitu lah. Kemudian lahirlah Yesus itu, diberi nama Yesus ya karena sesuai dengan pesan malaikat tadi gitu, bahwa yang lahir itu Yesus, tapi rohnya itu harus dipahami bahwa rohnya itu roh Allah sendiri gitu. Lah kenapa jadi manusia? Ya karena ingin supaya manusia itu kan kalau dibiarkan berdosa semua dan berdosa terus, keinginannya berdosa suruh taat, ya tidak bisa 100% taat kepada Allah, pasti ada kelemahannya, ada masalahnya lah. Sedangkan hukum Taurat itu ya katakan ada 10 peraturan harus ditaati. Lah kalau satu saja tidak bisa ditaati, ya berarti yang lain gugur juga gitu, tetap dihukum gitu, karena satu yang tidak bisa ditaati itu tadi gitu ya. Lah itu kalau hanya satu, kenyataannya manusia bahkan tidak bisa menaati semuanya, atau hanya paling sedikit ya, persentasenya sedikit sekali yang dapat ditaati, itu pun tidak rutin, sekarang taat besok tidak taat dan seterusnya begitu ya. Lah karena manusia berdosa, karena manusia tidak taat seperti itu kan, efeknya nanti pasti manusia itu akan dihukum oleh Tuhan gitu, akan dimasukkan neraka karena ketidaktaatannya itu ya. Sekarang hari ini taat, tapi besok-besok bisa tidak taat lagi, atau besok-besok taat terus hari-hari berikutnya tidak taat lagi gitu. Akhirnya manusia itu berbuat dosa, dan orang yang berbuat dosa itu pasti akan dihukum gitu. Lah Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, kemudian dia disalibkan. Jadi misinya menjadi manusia itu hanya untuk disalibkan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan memutus dosa tadi. Dan setelah dosanya dihapus, hidupnya jadi hidup yang baru, hidup bersama Tuhan gitu. Jadi Yesus itu disalibkan untuk menghapus dosa yang sudah diperbuat oleh manusia itu, sehingga hidupnya hidup yang baru, tidak boleh berbuat dosa lagi. Lah kemudian Yesus itu disalibkan, mati, katakan mati sementara itu untuk menghapus dosa itu, kemudian kenyataannya dia hidup kembali.
Lah hidup kembali berarti rohnya itu roh Allah tadi, roh Tuhan tadi ada kembali kepada Yesus, dan Yesus kemudian dengan tubuh kebangkitan itu berarti tubuh surgawi atau tubuh rohani, dia naik ke surga. Yesus itu Allah sendiri loh. Kalau begitu ada Allahnya tiga, ada Allah Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, begitu lah. Itu dapat dijelaskan dengan Allah itu maha hadir. Allah itu bisa hadir di Bapa, hadir di Yesus, hadir sebagai Roh Kudus atau di dalam diri manusia yang percaya Yesus itu, begitu. Jadi tetap rohnya ya satu, tapi maha hadir gitu. Allah itu maha hadir, bisa hadir di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan, itu arti maha hadir. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya sudah menunjuk kepada Allah sendiri ya. Roh Kudus itu kudus, suci. Roh yang suci itu ya roh Allah gitu. Lah roh Allah itu berbeda dengan rohnya manusia. Kalau roh manusia itu ciptaan, kalau roh Allah itu adalah sumber segala sesuatu, begitu. Nah kemudian untuk menjawab pertanyaan tadi ya, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Apa penyebabnya? Ya karena Yesus itu adalah sebenarnya rohnya roh Tuhan. Orang kan biasanya yang dibingungkan itu, kok ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, berarti Allah itu tiga gitu. Tidak, itu roh yang sama, hanya maha hadir gitu ya. Bisa hadir di Bapa, hadir di Yesus, hadir di Roh Kudus atau orang percaya, begitu. Itu yang sulit dipahami oleh orang yang tidak Kristen ya. Kalau yang Kristen kenapa bisa menerima secara logika? Karena orang Kristen itu sudah dilahirkan kembali. Kalau sudah dilahirkan kembali itu menjadi ciptaan baru, pikirannya baru ya. Kemudian orang itu bisa melogika gitu, Yesus secara roh dan Yesus secara fisik itu ada bedanya, begitu. Ya semoga ini dapat dipahami ya. Kalau Anda tidak mengerti ya nggak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Kalau saya bisa memahami karena saya udah percaya Yesus gitu ya. Dulu ketika saya belum percaya Yesus juga, wah tidak mungkin Allah itu menjadi manusia, itu datang ke dunia jadi manusia, ya berarti surganya kosong gitu. Tapi setelah saya diubah oleh Tuhan melalui kelahiran baru dan juga menjadi ciptaan baru, ya saya akhirnya bisa memahami itu. Logika saya dirubah oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus itu, begitu ya. Dulu sebelum saya Kristen juga nggak ngerti-ngerti, dapat dikatakan ngeyelan gitu saya ya. Ngayal pada orang-orang Kristen, pada orang-orang yang telah lebih dulu menjadi Kristen gitu. Tapi ya akhirnya saya mengerti karena Roh Kudus mengubah pikiran saya gitu ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan.